Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opening dulu ya. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Opening dulu ya barusan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis atau kajian online ya. Dan ini adalah pertemuan perdana untuk kajian tarikh Khulafaur Rasyidun. Ya. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, hafizakumullah, saya akan men-share materinya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, malam hari ini kita akan memulai pembahasan tarikh Khulafaur Rasyidun, yakni tentang khalifah Islam yang pertama, yakni sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu saya sampaikan di sejak awal ya, bahwa pembahasan tentang Khulafaur Rasyidun ini adalah pembahasan yang memang harus kita sikapi dengan hati-hati ya, harus kita sikapi dengan dewasa, terutama adalah nanti ketika kita memasuki bagian-bagian dalam tarikh Islam ini ketika terjadinya pertentangan, terjadinya friksi-friksi di antara kaum muslimin, di antara sahabat Rasulullah SAW. Kalau pembahasan Abu Bakar, kemudian Umar, ya, ini relatif masih sejuk kita ya. Kita masih sejuk mendengarnya gitu. Tetapi nanti ketika kita mulai masuk ke pembahasan Utsman bin Affan, ya, terutama adalah di masa pemerintahan 6 tahun yang kedua dari kekhalifahan Utsman bin Affan, kita akan mulai menemukan ya atau mendapati berita-berita ya, kejadian-kejadian yang mungkin kita sebelumnya jarang mendengar ya, bagaimana terjadinya
friksi-friksi, terjadinya konspirasi-konspirasi yang itu kemudian nanti berujung dengan al-fitnatul kubra. Berujung pada munculnya kejadian, ujian, dan cobaan fitnah yang demikian besar yang terjadi kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Nah, tapi itu masih nanti ya, beberapa episode ke depan. Ya. Tapi sejak awal saya sudah memberitahukan agar kita semua bisa muncul kehati-hatian ya gitu ketika menyimak tentang sejarah atau tarikh dari para khulafaur rasyidun ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, yang akan kita bahas pada malam hari ini bagian yang pertama ya untuk pembahasan Abu Bakar As-Siddiq, yakni tentang kepribadian beliau dan pengangkatan beliau menjadi khalifah. Ya. Sebetulnya tentang pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah ini pernah kita singgung di pembahasan terakhir Sirah Nabawiyah di 2 pekan yang lalu ya, ketika kita membahas tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kemudian perlu juga saya sampaikan, mohon maaf nih bagi yang sudah terbiasa ikut ya dalam taklimnya tim Hore ini, kajian sirah ya sebelumnya. Saya ini memang sekarang kesibukan agak bertambah gitu. Bertambah, mohon doa dari semuanya karena saya sekarang kuliah lagi, sehingga tidak seleluasa sebelumnya saya bisa mencari video-video ya, film-film berkaitan dengan sejarah ya, berkaitan dengan sirah atau tarikh ini gitu. Nah, nanti kalau di beberapa pertemuan saya agak jarang-jarang menampilkan video-video yang sebetulnya itu sangat membantu ya untuk kita lebih memahami ya, lebih tergambar gitu sejarah ini. Mohon maaf dari sejak awal nih ya. Tapi saya berusaha untuk mencari nanti ilustrasi-ilustrasi video yang bisa lebih menguatkan ya gambaran tentang peristiwa-peristiwa sejarah di masa lalu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khalifah yang pertama. Beliau diangkat menjadi khalifah sejak wafatnya ya, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diangkat menjadi khalifah dalam peristiwa yang dikenal di dalam sejarah Islam itu adalah peristiwa Bani Thaqifah ya, pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq di Bani Thaqifah. Saya ingatkan kembali atau saya ulang kembali nih ya tentang peristiwa Bani Thaqifah di mana Abu Bakar As-Siddiq diangkat atau dibaiat menjadi khalifah kaum muslimin. Ya. Saudara, kota Madinah merupakan kota dengan segudang sejarah Islam di dalamnya. Banyak peristiwa penting yang terjadi di kota Madinah yang menentukan masa depan Islam. Salah satunya adalah peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, di belakang saya adalah Saqifah Bani Sa'idah, di mana Saqifah Bani Sa'idah ini merupakan lokasi pembaiatan khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti. Saqifah Bani Sa'idah atau As-Saqifah pada tahun 11 Hijriah silam merupakan bangunan beratap yang digunakan oleh kabilah Bani Sa'idah, suku Khazraj, salah satu kabilah yang berasal dari Madinah, Hijaz, Barat Daya, Jazirah Arab. Dulunya, Saqifah Bani Sa'idah yang letaknya berada di Barat Daya kediaman Nabi Muhammad SAW ini merupakan pemukiman dan perkebunan milik kabilah Bani Sa'idah. Pada awalnya bentuk Saqifah sangat besar, dikarenakan Saqifah berfungsi sebagai tempat berkumpulnya kaum Ansor.
Sakifah Bani Sa'idah kerap kali disebut dalam buku-buku sejarah Islam, terutama ketika menceritakan peristiwa pemilihan pemimpin pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 1432 tahun silam, tepatnya tahun ke-11 Hijriah, bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Para sahabat Ansor berkumpul, sedianya mereka hanya ingin memilih pemimpin kota Madinah setelah mangkatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kehadiran beberapa sahabat muhajirin dalam forum di Sakifah berubah obrolan ke arah siapa yang akan memimpin umat Islam secara umum. Pada peristiwa pemilihan khilafah Islamiyah, sejatinya sahabat Ansor saat itu sudah memiliki kandidat yang akan mereka usung, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Namun, pada akhirnya, setelah terjadi berbagai diskusi, pertimbangan serta suara mayoritas forum yang hadir, terutama usulan dari sahabat muhajirin yang diantaranya sahabat Umar, mengusulkan Abu Bakar sebagai khalifah dengan mayoritas suara yang hadir. Ini Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah itu tempat musyawarah. Jadi di Madinah itu banyak Sakifah, salah satunya ini. Dan inilah tempat yang kalau kita baca buku sejarah Arab pasti disebutkan ini. Namanya Sakifah Bani Sa'idah. Nah, ketika Nabi wafat, sahabat dari kalangan Ansar datang ke sini. Mereka kemudian bersepakat untuk mengangkat sahabat Sa'ad bin Ubadah menjadi pemimpin. Jadi sebagai pemimpin, tapi kemudian kelompok muhajirin saat itu dipelopori oleh Sayyidina Umar menahan. Jangan dulu mengangkat Sa'ad bin Ubadah karena ada sosok yang lebih senior, yang lebih pantas dari kalangan muhajirin, yaitu mereka kemudian mengajukan Sayyidina Abu Bakar. Nasrullah Jassam mengungkapkan, dari kejadian di atas dapat dipetik pelajaran, yaitu para sahabat menyadari betul bahwa adanya seorang pemimpin sangat penting di tengah-tengah umat. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat segera berkumpul untuk memilih sosok yang menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin umat. Yosef Agung, TVRI melaporkan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, tentang sekilas ya, tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini dia diangkat menjadi khalifah pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mencoba sekarang sekilas mengenal tentang Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, As-Siddiq ya, As-Siddiq ini adalah bukan nama asli ya. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini gelar yang diberikan atau sebutan yang diberikan oleh kaum muslimin kepada Abu Bakar, oleh orang-orang kepada Abu Bakar. Ya. Dan ini juga sebutan yang justru lebih dikenal dibandingkan nama aslinya. Ya. Nah, kita sekarang cerita tentang kenapa Abu Bakar As-Siddiq, kenapa disebut As-Siddiq ya. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian pasti pernah membaca ayat ini ya. Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Makkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis di Palestina, ya, diisrakan, diperjalankan di malam hari, kemudian dari Baitul Maqdis, dari Al-Aqsa ini kemudian dimi'rajkan ya, dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan. Ya. Siapa? Memperjalankan siapa? Bi'abdihi, hambanya. Yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lailan minal masjidil haram. Lailan ya ini di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa,
ke Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu, yakni Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang barokna haulahu, kami berkahi ya di sekitarnya, linuriyahu min ayatina. Peristiwa Isra ini adalah untuk memperlihatkan min ayatina, sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha mendengar, Maha melihat. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sepulangnya dari Isra Mi'raj itu kemudian memberitakan hal itu kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang penduduk Makkah, sebagaimana ini disebutkan ya dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lamma usriya bin nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika diisrokan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, asbaha yatahaddatsun nasu bidzalik. Maka beliau kemudian menyampaikan ya, memberitakan tentang hal itu. Apa yang terjadi? Fartadda nasun mimman kanu amanu bihi wasaddaqu. Maka kemudian murtadlah ya, nasun ya, satu dua orang gitu ya, mimman kanu, yang mereka itu dulunya amanu, telah beriman, bihi, kepada Rasulullah SAW, wasaddaqu, dan membenarkan Rasulullah. Jadi kalau menurut Musnad Ahmad ini ada yang 1, 2 atau 3 orang gitu ya, yang kemudian murtad dari Islam ketika mendengar kabar tentang peristiwa Isra dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tadinya beriman, dia tadinya membenarkan ya kenabian, kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian mereka menjadi murtad. Fartad dunasun mimman kanu amanu bihi wasaddaqu. Wasa'u bidzalika ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Lalu mereka itu orang-orang yang telah ingkar itu, orang yang telah murtad itu, mereka mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqalu, lalu mereka berkata ya kepada Abu Bakar, hallaka fi sahibik, apakah sudah mendengar tentang sahabatmu ya, kabar tentang sahabatmu, yaz'umu, dia mengaku, annahu usriya bihi fil laili ila baitil maqdis, dia mengaku diperjalankan di malam hari ila baitil maqdis, ke Baitul Maqdis ya, di Palestina. Perjalanan kalau dari Makkah ke Palestina silahkan dilihat di Google ya, berapa kilometer itu perjalanannya ya, paling tidak untuk masa itu, di masa Rasulullah ya bisa sampai sebulan gitu perjalanannya gitu. Kemudian kata Abu Bakar ketika disampaikan seperti itu, awaqala dzalik, apakah benar dia mengatakan seperti itu ya, bahwa dia sudah diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Lalu mereka mengatakan, "Na'am, iya, dia ngomong begitu." gitu. Kemudian berkata siapa? Abu Bakar, "La in kana qala dzalika laqad shadaq." Kalau dia ya mengatakan seperti itu, laqad shadaq, maka sungguh dia itu benar. Ya. Sungguh dia itu benar. Sungguh dia itu jujur dengan perkataannya. Qalu, kemudian berkata orang-orang itu, wa tusaddiquhu annahu dhahaba lailata ila baitil maqdis
kamu percaya, wahai Abu Bakar, dia itu pergi di malam hari ke Baitul Maqdis, waja'a qabla ayyusbiha, lalu dia sudah datang lagi di subuh hari ke Masjidil Haram. Kemudian kata Abu Bakar, "Na'am, iya. Iya, saya percaya. Ini la usaddiquhu bima huwa ab'adu min dzalik." Bahkan aku ini telah percaya dengan apa yang lebih besar dari itu, kata Abu Bakar. Usaddiquhu bi khabaris sama'i fi ghudwatin aw rauhatin. Aku sudah mempercayainya bahwa dia itu mendapatkan kabar dari langit di setiap pagi dan petang, gitu, yang datang kepadanya di pagi hari atau di petang hari. Nah, kemudian falidzalika summiya Abu Bakrin As-Siddiq, ya, gitu. Oleh karena itulah, sejak saat itulah summiya, dia disebut, ya, diberi nama, diberi gelar Abu Bakrin, Abu Bakar. Nah, Abu bapak, Bakar artinya perawan, ya. Abu Bakar tuh bapaknya perawan, ya. Yang dimaksud perawan di sini ya anak-anak Abu Bakar, ya. Aisyah, kemudian Asma dan lainnya, ya. Abu Bakrin As-Siddiq. Jadi mulailah disebut Abu Bakar itu As-Siddiq, ya. Jadi Abu Bakar yang senantiasa membenarkan, yang senantiasa mempercayai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu, ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana keimanan yang luar biasa, ya, Bapak Ibu sekalian, keimanan yang sangat luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq. Kalau saya secara pribadi nih, ketika membaca hadis ini merenung juga, ya, kalau saya hadir di zaman itu, saya bertanya pada diri saya sendiri, saya akan termasuk orang yang percaya atau enggak, gitu. Ya. Tapi memang kaum muslimin, ya, mayoritas semuanya, ya, mereka mempercayainya karena mereka menerima ini dengan apa? Dengan kacamata iman, ya, bukan dengan akal. Lagi pula kalau pakai iman dan akal juga masuk akal, gitu, ya. Karena kan disebutnya di sini di dalam ayat tadi yang di awal, subhanalladzi asra bi'abdihi. Rasulullah itu bukan berjalan sendiri, bukan Rasulullah terbang sendiri kayak Superman, kan, bukan, gitu. Tapi Rasulullah itu kan diperjalankan. Bukan kekuatan Rasulullah, gitu, ya. Bukan kekuatan Rasulullah pribadi, Rasulullah punya kesaktian, kemudian Rasulullah terbang ke langit, gitu, ya. Terbang ke Palestina, kemudian balik lagi pas subuh hari. Bukan begitu, kan kata-katanya juga asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Ya, Allah yang telah memperjalankannya, begitu, ya, bukan Rasulullah pribadi. Jadi kalau pakai akal dan pakai iman jadi nyambung, begitu, ya. Tapi orang-orang ketika, ya, tidak memperhatikan dengan kacamata iman, tidak menggunakan akalnya dengan benar untuk memahami ayat-ayat Allah, akhirnya ya hanya menggunakan akal saja, gitu. Akhirnya dia menjadi tersesat, ya, tersesat, gitu. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat hafidzakumullah. Siapa Abu Bakar? Ini lebih detail lagi. Dia, nah, ini nama aslinya nih, ya. Barangkali ada yang belum tahu. Dia bernama Abdullah. Jadi nama Abu Bakar itu Abdullah, nama aslinya. Bin Abu Kuhafah. Anak dari Abu Kuhafah, bapaknya Kuhafah. Nah, berarti Kuhafah ini saudara dari Abu Bakar, ya. Dia bernama Abdullah bin Kuhafah. Usman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Al-Quraisy At-Tamimi. Ya. Nah, jadi itu, ya, namanya Abdullah bin Abu Kuhafah. Abdullah bin Kuhafah, anak dari Abu Kuhafah. Abu Bakar ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, dia dilahirkan 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan Rasulullah itu hanya beda 2 tahunan, ya. Dan meninggalnya pun Abu Bakar As-Siddiq ini hampir sama dengan Rasulullah, itu di usia 63 tahun, begitu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini di masa jahiliyah, ya, di masa sebelum Islam,
dia ini memang sudah dikenal sebagai tokoh. Abu Bakar As-Siddiq ini. Dia sudah dikenal sebagai tokoh di kalangan orang-orang Quraisy. Dia ini orang yang selalu dimintai nasihat, dimintai pendapat, dimintai pertimbangan. Mereka juga mencintai, menyukai Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia ini orang yang paling tahu tentang kode etik, maksudnya tentang etika-etika yang berlaku gitu di kalangan masyarakat Arab saat itu. Ya, nah ini jadi Abu Bakar ini memang sejak sebelum masa Islam pun dia sudah menjadi orang yang terpandang begitu ya. Dia menjadi orang yang dimuliakan di kalangan masyarakat Quraisy pada saat itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Islam kemudian datang ya, ketika dia diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam, maka dia ini bersegera masuk Islam. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ini kalau lihat dalam riwayat-riwayat memang ada perbedaan pendapat ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan siapa yang pertama kali masuk Islam. Kalau di kalangan wanita tentu saja adalah Khadijah ya. Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah gitu. Tapi di kalangan setelah Khadijah itu siapa? Ada yang menyebutkan bahwa selanjutnya itu Ali bin Abi Thalib dalam usia 10 tahun. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa setelah Khadijah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan setelah itu Ali bin Abi Thalib. Ini ada perbedaan pendapat. Apakah Ali bin Abi Thalib dulu ataukah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang jelas memang dari kalangan laki-laki dewasa itu adalah Abu Bakar. Ya. Abu Bakar yang pertama kali masuk Islam, kemudian kalau di kalangan remaja atau di kalangan anak-anak gitu ya, itu adalah Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam dalam usia 10 tahun. Ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang di masa jahiliyah pun, ya, dia ini tidak suka menyembah berhala. Ya, sebagaimana Rasulullah ya, gitu. Jadi tidak semua orang Arab jahiliyah itu menyembah berhala, ya, mengikuti tradisi nenek moyang gitu. Disebutkan bahwa bahkan Abu Bakar As-Siddiq ini dia tidak pernah melantunkan syair-syair. Maksudnya syair-syair yang syair-syair yang tidak sesuai dengan syariat gitu ya. Kan biasanya kalau syair-syair Arab itu dia itu kan menceritakan, menyanjung-nyanjung nenek moyangnya dengan berlebih-lebihan, menyanjung-nyanjung minuman keras, menyanjung-nyanjung wanita. Ya ibarat seperti lagu lah sekarang gitu ya. Lagu-lagu yang ada saat ini kan kebanyakan tidak membuat kita ingat kepada Allah gitu ya. Atau lagu-lagu sekarang ini kan banyaknya nggak tahu isinya kadang-kadang gitu ya. Kesana kemari gitu. Ada yang berbicara tentang menyanjung-nyanjung wanita kan gitu lagu-lagu sekarang ya. Ada yang menyanjung-nyanjung yang apalagi kalau lagu-lagu barat gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang sampai menyanjung-nyanjung setan segala kan gitu ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini dia tidak melantunkan syair. Yang dimaksud adalah syair yang jelek gitu ya. Syair-syair jahiliyah yang memang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tapi kalau syair yang sesuai dengan nilai syariat kan itu diperbolehkan oleh Rasulullah ya. Seperti di kalangan sahabat itu ada tokoh penyair ya, Hasan bin Thabit, itu seorang penyair gitu, dan justru diperintahkan oleh Rasulullah untuk melantunkan syair gitu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq juga tidak meminum minuman keras, tidak menyembah berhala. Jadi sejak awal memang orang-orang yang menjadi pendukung Islam ini memang orang-orang yang sejak awalnya sudah apa istilahnya ya, Hanif. Ya, Hanif itu artinya lurus gitu. Lurus kepada kebenaran. Sudah cenderung kepada kebenaran gitu. Walaupun belum kenal Islam gitu, tapi sudah cenderung kepada kebaikan gitu. Itu yang disebut dengan Hanif. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah seorang sahabat yang memang Hanif sejak awal
begitu ya. Nah, ini gambaran saya kutip dari bukunya, boleh Bapak Ibu ya. Ada buku terjemahan menurut saya cukup ringkas ya, yang cukup bagus menghimpun riwayat-riwayat. Sebentar saya lihat dulu. Nggak tahu masih ada ya kalau sekarang ya. Kalau di pasaran, saya sarankan untuk membaca buku. Ada 4 jilid ya, ada 4 jilid. Harganya dulu saya beli murah sih ya. Ditulis oleh Mustafa Murad ya, oleh Mustafa Murad. Saya rekomendasikan tuh ya buku tersebut ke ibu-ibu, kalau bapak-bapak, sahabat-sahabat semua yang ingin mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin ya. Itu 4 jilid tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali begitu ya, bersandarkan kepada riwayat-riwayat ya. Nah, di sini ada di buku Mustafa Murad itu digambarkan ya, Abu Bakar itu kulitnya putih, tubuhnya itu agak kurus, tidak terlalu lebar bentuk tubuhnya ya, langsing mungkin begitu maksudnya ya, agak sedikit bungkuk ya. Kemudian tidak bisa menahan pakaiannya turun dari pinggangnya, maksudnya karena saking dia ini langsing gitu ya. Jadi suka melorot ya, si sarungnya itu suka melorot gitu. Dan ini memang diceritakan ya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah membaca di mana Abu Bakar As-Siddiq itu pernah mendengar sabda Rasulullah SAW tentang masalah isbal ya, tentang masalah isbal, tentang menurunkan kain di bawah mata kaki. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, bagaimana ini saya ini gitu, karena kalau kain sarung saya ini saya naikkan ya, yang kanan naik, yang kiri nanti turun gitu ya, karena saking tubuhnya ini tidak terlalu jadi tubuhnya ini langsing kurus begitu ya. Kemudian kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau ini tidak memakai sarung ya, tidak memakai sarung dengan kesombongan begitu ya. Nah, ini ada hadis yang seperti itu. Kemudian disebutkan bahwa tulang-tulang wajahnya menonjol, kedua matanya cekung, ya, keningnya menonjol, dan pangkal jemarinya datar, rambutnya beruban. Ya, nggak kebayang ya, nggak kebayang seperti. Tapi ya begitulah yang digambarkan di dalam riwayat ya tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Berikutnya, nah, keutamaan Abu Bakar ini diantaranya adalah beliau ini, Bapak Ibu sekalian, beliau ini adalah as-sabiqunal awwalun. Tadi sudah saya singgung ya. As-sabiq itu yang bersegera ya. Awwalun, awal-awal masuk Islam gitu. Yang bersegera, yang di awal-awal masuk Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun yang saya ajak bicara mengenai Islam kecuali dia akan selalu enggan dan mengingkari ya. Dan dia menentang, kecuali Ibnu Abu Quhafah, maksudnya Abu Bakar ya. Jadi kalau orang lain diajak masuk Islam itu kebanyakan ya menolak gitu, mengingkari Rasulullah. Tapi ketika ngajak Abu Bakar mah langsung ya, karena tadi dia ini seorang yang hanif ya, seorang yang sudah memang cenderung kepada kebaikan gitu. Kata Rasulullah, di mana setiap saya menyampaikan, mengatakan sesuatu tentang Islam, maka dia selalu menerimanya dan dia konsisten ya. Dia selalu percaya, mengikuti dengan apa yang saya katakan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Abu Bakar ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa ya, dan Ali dari kalangan anak-anak, dan Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah adalah dari kalangan wanita. Nah, Abu Bakar ini juga dia inilah yang mengajak sahabat-sahabat lain masuk Islam. Ya, Utsman bin Affan itu diajak masuk Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq. Zubair bin Al-Awwam itu juga masuk Islam diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitupun Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Talhah bin Ubaidillah ini diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita bisa dari sini ya, kita bisa menyimpulkan, mendapatkan gambaran bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini selain dia begitu
begitu sikoh, begitu percaya ya kepada Rasulullah SAW, dan dia pun memang luar biasa gitu, begitu bersemangatnya ngajak orang lain gitu. Jadi dai ya setelah Rasulullah itu Abu Bakar, dai Islam itu ya. Pemimpinnya Rasulullah, tapi ada pengikutnya yang demikian luar biasa gitu. Memiliki semangat yang kuat gitu ya. Semangat yang kuat untuk mengajak orang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah ini masuk Islam karena diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar ini adalah dikenal sebagai pembela Rasulullah. Nah, ini keutamaan Abu Bakar ya. Uqbah bin Abi Mu'id pernah mendatangi Rasulullah SAW ketika sedang sholat. Ini pernah dulu saya sampaikan ya kalau tidak salah ketika membahas tentang di dalam Sirah Nabawiyah di masa awal-awal dakwah Rasulullah. Dia kemudian apa? Uqbah bin Abi Mu'id ini dia mengikatkan selendangnya ke leher Rasulullah SAW, mencekiknya ya. Mencekiknya dengan cekikan yang sangat keras. Kemudian Abu Bakar lah yang melepaskan selendang tersebut ya, membela Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, apakah kalian, kata Abu Bakar, apakah kalian akan membunuh, memerangi seorang laki-laki yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, sedangkan dia datang dengan tanda-tanda kebesaran Tuhannya kepada kalian. Ya. Nah, jadi Abu Bakar ini sejak masa-masa awal dakwah ini menjadi orang yang membela Rasulullah SAW. Disebutkan pula bahwa Abu Bakar inilah orang yang pertama kali tampil khutbah di tengah orang-orang kafir Quraisy untuk menyeru kepada Islam. Jadi orang yang pertama kali, selain juga ada nanti ya Abdullah bin Mas'ud ya, itu adalah Abu Bakar yang pertama kali tampil di hadapan orang-orang Quraisy, kemudian dia berkhutbah, berbicara, ngajak ya, menyuruh masuk ke dalam Islam gitu. Nah ini ya, ini semangatnya ini patut kita teladani nih ya, Abu Bakar As-Siddiq ini. Kemudian, nah ini yang perlu juga kita teladani dari Abu Bakar adalah dia ini adalah donatur dakwah. Ya, dia ini donatur dakwah. Kata Rasulullah, tidak ada harta yang memberi manfaat kepadaku lebih dari apa yang diberikan oleh Abu Bakar. Maksud memberi manfaat di sini manfaat untuk dakwah ya, bukan manfaat pribadi gitu. Ya, tidak ada harta yang memberikan manfaat kepadaku kepada dakwah Islam lebih dari apa yang diberikan oleh Abu Bakar. Nah ini para ulama ketika menafsirkan Quran surat Al-Lail ya, kita sudah hafal ya insyaallah, wasayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka, dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling bertakwa dari api neraka ya. Yu'ti malahu yatazakka, yang dia itu memberikan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, yatazakka, kemudian dia membersihkan jiwanya. Nah, para ulama ketika menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini sedang berbicara tentang Abu Bakar. Ya, karena Abu Bakar ini sejak awal gitu. Dia ini selalu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang pernah mengikuti kajian Sirah Nabawiyah bersama saya sejak awal ya, tahu saya pernah menyampaikan bagaimana Abu Bakar ini dia membeli budak yang masuk Islam, jadi antaranya adalah Bilal bin Rabah itu ya, disiksa oleh orang-orang Quraisy, untuk membebaskannya apa? Dibeli. Sampai Abu Quhafah itu kan sampai mengeluh gitu. Bagaimana kamu ini, duit kamu itu habis kalau begitu ya. Kalau terus aja dibelanjakan untuk membeli budak gitu, dan harganya kan mahal gitu ya budak itu gitu. Tapi setelah dibeli itu bukan dimerdekakan gitu ya, bukan untuk dimiliki jadi pembantu dan lain sebagainya, bukan gitu. Dibeli kemudian dibebaskan gitu. Itu di awal-awal dakwah tuh.
Abu Bakar itu yang keluar hartanya, ya keluar hartanya untuk membebaskan kaum muslimin dari kalangan yang lemah gitu. Di antaranya di para budak gitu. Dan juga selanjutnya ya, selanjutnya setelah itu kan selalu Abu Bakar As-Siddiq itulah yang membantu ya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hartanya, donatur dakwah gitu ya. Nah, dia pun adalah seorang yang faqih. Faqih itu artinya, fikih itu kan artinya al-fahmul amik ya. Jadi kalau sering dengar fikih ya, fikih belajar fikih itu apa? Fikih itu artinya al-fahmul amik, pemahaman yang mendalam, kepahaman yang mendalam. Faqih artinya orang yang memiliki kepahaman yang mendalam. Ya, belajar fikih maksudnya belajar memahami tentang bab-bab syariat Islam. Ada fikih ibadah, itu artinya memahami dengan secara mendalam tentang ibadah. Ada fikih siroh, ya memahami secara mendalam tentang sejarah perjalanan hidup Nabi. Ada fikih muamalat, ya memahami secara mendalam tentang muamalah, ya. Ada lagi fikih apa? Fikih siasah, ya memahami secara mendalam tentang siasah Islam, tentang politik Islam, dan lain sebagainya ya. Nah itu faqih orangnya. Ya. Nah Abu Bakar As-Siddiq dia ini adalah seorang yang faqih. Dia ini seorang yang memiliki pemahaman mendalam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW suatu saat pernah berkhutbah ya di depan orang-orang. Beliau bersabda sesungguhnya, nah ini juga saya ingatkan ini sebelumnya ya di materi sebelumnya sudah disebutkan. Ketika Rasulullah menjelang wafatnya, beliau menyampaikan khutbah, sesungguhnya Allah yang Maha Agung telah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara memilih dunia atau memilih akhirat. Lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Nah, kalau kita yang agak lemot gitu ya, agak lemot nggak ngerti gitu Rasulullah ngomong gitu. Tapi Abu Bakar tuh langsung nangis, udah ngerti ini apa yang dimaksud dengan kata-kata itu. Ini menunjukkan kefakihannya gitu ya. Kalau kita pas dibacakan ini apa sih maksudnya Rasulullah ngomong kayak gitu ya? Ya mungkin kita memahaminya ada orang siapa gitu. Tapi kalau Abu Bakar tuh udah ngerti langsung bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah tentang dirinya ya, tentang Rasulullah bahwa dia diberikan pilihan oleh Allah antara memilih dunia, hidup di dunia atau memilih akhirat. Artinya lebih memilih diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar itu langsung nangis ya. Anak ibuku menjadi tebusanmu ya Rasulullah, sambil nangis. Ini ungkapan orang Arab begitu ya. Anak dan ibuku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Artinya saya siap berkorban, maksudnya begitu. Saya siap berkorban, saya siap untuk menjaga engkau, jangan sampai engkau celaka gitu ya, maksudnya dengan ungkapannya begitu. Anak dan ibuku menjadi tebusan gitu ya. Itu ungkapan dalam bahasa Arab. Nah, itu Abu Bakar ya. Dan dia ini orang yang dikenal oleh para sahabat, orang yang mengerti Quran, orang yang paling mengerti tentang Quran dan Sunnah. Walaupun riwayat hadisnya nggak banyak ya. Abu Bakar As-Siddiq ini meriwayatkan kurang lebih 104 hadis ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Seorang yang faqih. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau memuji ya, memuji Abu Bakar ya. Tadi seperti pujian yang tadi di awal ini sudah sebutkan ya, orang yang paling setia dalam persahabatannya denganku dan dalam hartanya adalah Abu Bakar. Kata Rasulullah, andaikan saya mengambil, andaikan boleh aku mengambil seorang kekasih selain Tuhanku, niscaya aku akan memilih Abu Bakar. Namun saya jadikan dirinya sebagai saudara seiman yang penuh cinta. Ya. Nah itu bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan tempat yang sangat khusus ya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, dia adalah seorang sahabat yang utama, sahabat yang paling utama. Ya, Ibnu Umar, ini anaknya Umar bin Khattab. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, dia bercerita nih, di zaman Nabi tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat menandingi Abu Bakar. Itu pengakuan dari Ibnu Umar ya, seorang sahabat Rasulullah, anak dari Umar bin Khattab. Di zaman Nabi tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat menandingi Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar adalah Umar. Setelah Umar, lalu Utsman. Kemudian barulah para sahabat yang lainnya, yang tidak lebih utama dibanding yang lainnya. Gitu. Jadi para sahabat sejak awal sudah tahu bahwa sahabat-sahabat yang memiliki level ya tinggi itu adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Setelah itu ya sebanding lah, nyaris sebanding gitu yang lainnya itu. Ya, itu di dalam hadis riwayat Bukhari ini disebutkan seperti itu. Kemudian Ibnu Umar juga berkata, dulu di zaman Nabi kami membuat peringkat, ya, membuat peringkat di antara kami secara berurutan para sahabat terbaik. Nah, ternyata adalah Abu Bakar, Umar, ya, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan bahwa ketika Nabi mendengarnya, yaitu mendengar para sahabat membuat peringkat seperti itu, ternyata beliau tidak mengingkarinya. Artinya Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, artinya Rasulullah juga memang mengakuinya. Ya, mengakui sahabat-sahabat utama ini, Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan. Nah, ada lagi nih ya. Ini kenapa penting disampaikan, Bapak Ibu? Mungkin ada kenapa ini ya, tentang keutamaan seperti ini penting disampaikan. Karena, nah mohon maaf nih ya, makanya tadi saya di awal sudah mewanti-wanti berhati-hati. Di zaman berikutnya nanti, setelah masa fitnah, akan ada orang-orang yang berupaya untuk atau menganggap atau terkena syubhat ya tentang sahabat-sahabat Nabi, sehingga mereka itu karena kepentingan tertentu akhirnya merendahkan sahabat-sahabat Nabi. Ya, nantilah saya ceritanya nanti lebih detailnya, tapi ada orang-orang yang menganggap bahwa Abu Bakar bahkan sampai pada tingkatan mengkafirkan Abu Bakar. Jadi setelah masa fitnah itu nanti ya ada di mana masa di mana Abu Bakar ini dianggap sebagai kafir, Umar kafir, Utsman kafir, ya. Dianggap Abu Bakar, Umar, dan Utsman ini sebagai perampok kekhalifahan, ya, dari tangan orang yang menurut mereka lebih berhak untuk mendapatkan kekhalifahan, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya. Itu yang dikenal dengan kalangan Syiah. Nah, ini riwayat-riwayat ini penting kita ketahui supaya kita jangan sampai termakan oleh syubhat, ya, syubhat yang disebarkan oleh kalangan Syiah, ya, kelompok Syiah yang menganggap bahwa sepeninggal Rasulullah itu para sahabat itu apa bahasa mereka dalam salah satu riwayat mereka ya, riwayat dari kalangan Syiah itu menganggap bahwa para sahabat sepeninggal Rasulullah itu murtad, ya, kecuali 4 orang, gitu. Nah ini ya begitulah ya. Nanti kita akan bahas itu ya. Nah ini ada tanya jawab antara Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ya. Dia pernah bertanya kepada ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi Muhammad ibnu Al-Hanafiyah ini dia adalah anak dari Ali bin Abi Thalib. Dia pernah bertanya kepada ayahnya, siapakah manusia yang paling baik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, Abu Bakar. Ya, jadi setelah Rasulullah itu manusia yang paling baik itu adalah Abu Bakar. Kemudian ditanya lagi, ya, siapa Muhammad bin Al-Hanafiyah ini bertanya lagi ya, kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian siapa setelah Abu Bakar? Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab Umar. Kemudian Ibnu Al-Hanafiyah dia berkata nih dalam hati, ya, dia menceritakan ini kan dalam hadis ini, menceritakan kemudian saya ini berkata dalam hati saya bahwa
Ali berikutnya kalau ditanya lagi, Ali akan mengatakan bahwa Utsman, ya, sahabat yang terbaik setelah Umar. Nah, Muhammad ibnu Al-Hanafi ini mencoba untuk bertanya dengan pertanyaan dengan kalimat yang berbeda. Nah, yaitu dengan mengatakan begini. Kemudian yang terbaik setelah itu adalah Anda, ya, adalah engkau wahai ayah. Kemudian ternyata Ali bin Abi Thalib menjawab tidak. Ya, aku hanya muslim biasa seperti muslim lain. Ini kerendahan hati. Sebetulnya kan Ali bin Abi Thalib setelah Utsman itu, ya. Tapi karena kerendahan hati dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia menjawab seperti ini. Tidak, aku hanya muslim biasa seperti muslim yang lainnya. Ya. Nah, ini dalam hadis Bukhari, ya, dalam kitab Fadailul Sahabah, ya. Gitu. Ini tentang bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, Abu Darda berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada Abu Bakar selama matahari terbit dan tenggelam. Maksudnya di sepanjang zaman ini tidak ada yang lebih baik dari Abu Bakar. Muslim, ya, di antara Muslim itu tidak ada yang lebih baik dari Abu Bakar. Kemudian dari Sa'ad bin Zurarah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ruhul Kudus, Jibril, ya, Roh Kudus kalau dalam Islam itu Jibril, ya. Sesungguhnya Ruhul Kudus atau Roh Kudus Jibril mengabarkan kepada saya, sebaik-baik umat, maksudnya sebaik-baik pribadi setelah kamu adalah Abu Bakar. Gitu. Jadi di dalam banyak riwayat, di dalam banyak hadis, ya, di kalangan Sunni, ya, pengikut Sunnah, banyak sekali yang mengungkapkan tentang keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, kemudian juga Ali bin Abi Thalib nanti, ya, begitu. Nah, Abu Bakar juga adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Amr bin As pernah nanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Ya. Nah, ibu-ibu, ya, ibu-ibu nih, gitu. Rasulullah itu wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Aisyah, dan istri-istri Rasulullah, para ummahatul mukminin yang lain itu memahami ini, ya, memahami ini. Jadi kalau di Rasulullah begitu ya ini sesuatu yang wajar saja gitu, ya. Kalau yang dimaksud adil, kalau begitu nggak adil dong, ya, bukan begitu, ya. Yang dimaksud adil di dalam Islam itu adil kepada para istri itu maksudnya dalam hal dalam masalah materi, ya. Jadi ibu-ibu, bukan berarti saya mendukung ngosok-ngosok para suami untuk poligami, bukan ini, ya. Tapi maksudnya sering para ibu itu menolak poligami dengan alasan kan harus adil, dan nggak ada yang bisa adil gitu, ya, laki-laki itu. Ya memang kalau dalam hal mencintai, cinta mencintai nggak bisa. Bahkan Rasulullah sendiri, ya, Rasulullah dalam doanya mengatakan seperti itu. Kalau dalam hal masalah hati, ya tidak bisa sama gitu, ya, masalah kecintaan. Nah, Rasulullah ini kalau ditanya siapa yang paling dicintai, ya Aisyah yang paling dicintai itu dibandingkan istri-istri yang lainnya. Tapi dalam hal pensikapan, ya, pemberian materi dan lain sebagainya, gitu, ya, itu harus sama, tidak boleh, ya, tidak boleh berat sebelah, begitu, ya. Tapi memang berat, ya, namanya berlaku adil itu memang berat dalam hal materi sekalipun, gitu. Nah, kemudian Amr bin As, ya, kita lanjut lagi, ya. Tadi intermezzo. Amr bin As kemudian nanya lagi, bukan maksud saya ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki siapa yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, ayahnya. Maksudnya ayah dari Aisyah, yaitu Abu Bakar, ya. Kemudian setelah itu, setelah Abu Bakar, siapa yang paling kau cintai? Umar bin Khattab. Ya. Nih dari riwayat ini, ya, kita mengetahui memang Abu Bakar ini luar biasa, ya, mendapatkan tempat yang khusus gitu pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini sedikit mengulang, ya, tentang bagaimana proses pengangkatannya menjadi khalifah.
Ini mengulang bahwa kita sudah membahas ini ya. Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya. Nah, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membuat kaum muslimin ini mulai berpikir nih, siapa yang akan menggantikan Rasulullah memimpin umat Islam ini. Nah, di antara mereka ini pada saat dalam kondisi sedang sedih masih bingung mereka ini siapa nih kira-kira yang akan akan mengganti Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah juga tidak meninggalkan wasiat, ya, tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang layak menjadi penggantinya, gitu. Tidak menyampaikan itu Rasulullah. Nah, maka baik kalangan muhajirin dan ansor akhirnya berbicara di antara mereka, ya, di antara mereka bahwa kalau di kalangan para sahabat ini ya masing-masing ini mereka kalangan muhajirin, kalangan ansor, mereka ini punya keutamaan masing-masing gitu ya. Kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah adalah orang yang paling awal mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjuang 13 tahun ya di Makkah, mendampingi Rasulullah SAW, menegakkan Islam, ya, berusaha mendakwahkan Islam. Kemudian setelah itu orang-orang muhajirin itu untuk menjaga agamanya mereka berhijrah, meninggalkan hartanya, ya, meninggalkan kaum kerabatnya. Untuk apa? Untuk kejayaan Islam. Ya, hijrah ke Madinah. Ya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa dari kaum muhajirin. Begitupun kaum ansor, sama, mereka pun punya keutamaan. Ya. Kaum ansor disebutnya juga ansor. Ansor artinya penolong. Mereka ini adalah golongan penolong Rasulullah dan kaum muslimin, muhajirin. Orang ansor ini adalah orang-orang yang mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya, tidak segan-segan, tanpa penyesalan, begitu. Mereka tulus mendukung dakwah Islam. Sampai akhirnya Islam ini menyebar ke seluruh penjuru bumi. Ya. Berawal dari Jazirah Arab dan terus menyebar. Ini kan karena apa? Karena dukungan dari kaum Ansor. Ya, Rasulullah, kaum Muhajirin ini didukung oleh kaum Ansor sehingga Islam ini bisa jaya, begitu. Nah, Muhajirin dan Ansor ini punya kelayakan untuk memimpin, begitu ya. Jadi di antara mereka akhirnya mereka berkumpullah di antaranya di Bani Sakifah tadi di awal ya videonya. Mereka berdiskusi orang-orang Ansor ini siapa yang layak untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi khalifah ya di Bani Sakifah. Nah ini yang tadi ya, yang ada di video tadi di awal. Nah di antara mereka setelah berbicara sampai ada muncul gimana kalau udah kita bagi dua aja pemimpin itu, ada pemimpin untuk kaum muhajirin, ada pemimpin untuk kaum ansor gitu ya. Nah ini ada muncul karena memang begini, kenapa sampai terjadi perbincangan seperti ini. Nah ini juga menjadi dalil ya bahwa memang dalam Islam itu tidak ada ketentuan baku gitu ya, tidak ada ketentuan baku tentang mekanisme pemilihan pemimpin begitu ya gitu. Jadi Rasulullah hanya menegaskan bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Imamah ya, kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam ajaran Islam gitu. Tapi kemudian tidak pernah secara rinci menjelaskan tentang bagaimana mekanismenya gitu, mekanisme pemilihan pemimpin itu. Nah, sampai kemudian kan muncul seperti ini, udah kita pemimpinnya dibagi dua aja, ada pemimpin untuk kaum muhajirin, ada pemimpin untuk kaum ansor. Nah, maka mereka kaum ansor ini memilih calon ya, bakal calonnya itu Sa'ad bin Ubadah gitu. Dia ini seorang pemimpin dari suku Khazraj ya, untuk dijadikan pemimpin ansor ya. Nah, ini kemudian terdengar oleh orang-orang muhajirin ya, agar kemudian orang muhajirin itu juga silakan Anda untuk menunjuk siapa pemimpin dari kalangan muhajirin begitu. Nah ini ya,
Sempat terjadi seperti. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq ya waktu itu mendengar ya apa yang terjadi di Sakifah Bani Sa'idah itu, Abu Bakar segera datang bersama siapa? Bersama Umar bin Khattab ya, bersama Abu Ubaidah waktu itu. Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Mendatangi kaum Ansor, mendatangi Bani Sakifah itu, kemudian ketika kemudian di sana sedang berdiskusi, menyebutkan tentang keutamaan kaum Ansor, menyebutkan tentang keutamaan mereka sebagai penolong agama Allah. Nah, kemudian Abu Bakar menyampaikan dengan lemah lembut. Ini saya kutip juga dari bukunya Mustafa Muradnya. Kebaikan yang kalian sebut tentang kaum Ansor tidak salah, ya. Tapi ketahuilah, kata Abu Bakar, kekhalifahan, kepemimpinan paling layak dipegang oleh orang Quraisy. Ya. Nah, ini bukan tanpa dasar ya, Bapak Ibu sekalian. Abu Bakar mengatakan seperti ini, bahwa kekhalifahan, kepemimpinan atau imamah dalam kalangan kaum muslimin itu paling layak dipegang oleh seorang Quraisy. Gitu. Karena memang ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang namanya imamah atau kekhalifahan itu adalah milik orang Quraisy, ya, milik orang Quraisy. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Konteksnya adalah karena orang Quraisy itu adalah kalangan yang relatif memiliki kelebihan dibandingkan bangsa Arab yang lainnya. Dan ini juga diakui oleh bangsa Arab yang lainnya gitu ya. Orang Quraisy ini biasanya lebih terpelajar, lebih ngotak gitu ya, lebih berpendidikan lah gitu kalau bahasa kita sekarang gitu ya. Kenapa kemudian Rasulullah mengatakan seperti itu? Nah, ini Abu Bakar juga menjelaskan, dia adalah Arab ya. Quraisy ini adalah bangsa Arab yang paling mulia ya. Dan oleh karena itu yang dipilih adalah harus orang Arab dari kalangan Quraisy yang mulia dari sisi keturunan, dari sisi keluarga. Dan kata Abu Bakar, sungguh aku ridho jika kekhalifahan itu, kepemimpinan itu atau imamah itu dipegang oleh salah seorang dari dua orang yang mulia ini. Nah, sambil waktu itu Abu Bakar itu memegang tangan dua orang sahabat, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi waktu itu Abu Bakar ini mengajukan, nih pilih nih di antara dua orang ini. Mau milih Umar bin Khattab atau mau milih Abu Ubaidah. Silakan kalian berbaiat kepada salah seorang di antara dua orang sahabat ini. Begitu. Nah, Umar bin Khattab yang tadinya udah, nah ini ya, sungguh aku menyukai ucapan Abu Bakar. Maksudnya yang tadi yang awal-awal, kecuali bagian tentang diriku, kata Umar bin Khattab ya. Demi Allah, kata Umar bin Khattab, seandainya saat ini aku dibunuh dan mati, itu lebih kusukai dibandingkan aku harus memimpin suatu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar. Ini luar biasa nih kalimat ini ya. Jadi aku lebih senang dibunuh atau mati dibandingkan harus memimpin suatu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar. Ini penghormatan dari Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini juga menjadi bukti ya, menunjukkan bagaimana Abu Bakar ini memiliki keutamaan gitu dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara Ansor itu kemudian dia mengatakan, minna amirun wa minkum amirun. Dari kami seorang pemimpin, kami memilih seorang pemimpin, wa minkum amirun. Dan di kalian juga, kalangan Quraisy, kalangan Muhajirin, silakan pilih satu orang pemimpin. Wah, ini membuat riuh waktu itu ya, di Sakifah Bani Sa'idah. Gitu. Dan waktu itu Umar bin Khattab segera menanggapinya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini sengaja saya ceritakan ya, supaya kita bisa merasakan suasana saat itu, bagaimana suasana apa istilahnya, suasana kebatinan ya waktu itu. Ini bagaimana umat ini sedang, Rasulullah belum dikubur nih, ya Rasulullah belum dikubur. Jadi mereka ini kebingungan, nggak ada pemimpin gitu ya. Kemudian kata Umar bin Khattab, sifani fi ghimdin wahidin idan la yasluhan. Kalau ada dua pedang dalam satu sarung, ya. Jika seperti itu nggak akan membawa kebaikan, kata Umar bin Khattab. Maksudnya kalau ada dua pemimpin di dalam satu umat, ya ini umat kaum muslimin gitu ya, ya nggak akan membawa kebaikan. Ini akan membawa
perpecahan, keretakan gitu ya. Kalau ada dua kepemimpinan dalam tubuh umat Islam. Begitu. Nah, akhirnya waktu itu Umar bin Khattab, orang sedang riuh ya, berbicara, wah ini gini aja gini segala macam ya, masing-masing menyampaikan pendapatnya. Kemudian Umar bin Khattab kemudian berteriak dengan lantang, wahai Abu Bakar, bentangkan tanganmu. Ya. Kemudian Umar langsung membaiatnya ya, menjabat tangan Abu Bakar, kemudian membaiat, aku membaiat engkau, aku berbaiat kepadamu ya, untuk mengangkat mengakui engkau sebagai orang yang layak untuk jadi pemimpin. Nah, waktu itu orang-orang ini terdiam. Orang-orang terdiam, terkesima gitu melihat Umar bin Khattab membaiat siapa? Membaiat Abu Bakar. Tapi kemudian setelah itu mereka juga sadar, oh iya, ini orang yang layak gitu ya, orang yang paling layak setelah Rasulullah SAW. Orang-orang muhajirin kemudian juga membaiat Abu Bakar. Akhirnya orang-orang Ansor pun semuanya ikut ya, ikut membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Begitu ya. Nah ini, jadi sejak saat itulah Abu Bakar ini gitu ya disepakati, dan Abu Bakar waktu itu beliau diceritakan ya menunduk dan berkata kepada Sa'ad bin Ubadah. Ya, Sa'ad bin Ubadah yang tadi sudah diajukan jadi calon pemimpin ya, calon pemimpin oleh orang-orang Ansor. Kata Abu Bakar, engkau mengetahui wahai Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia menempuh jalan dan kaum Ansor menempuh jalan yang lain, tentu aku akan menempuh jalan kaum Ansor. Nah, ini ya. Jadi maksudnya bahwa orang-orang muhajirin itu akan senantiasa membersamai orang-orang Ansor. Engkau juga tahu wahai Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan ketika itu engkau sedang duduk ya. Quraisy adalah pemimpin umat ini. Orang baik adalah orang yang mengikuti orang terbaik di antara mereka, dan orang yang jahat adalah orang yang mengikuti orang yang terjahat di antara mereka. Kemudian kata Sa'ad, engkau benar wahai Abu Bakar. Kami adalah penolong. Kami ini adalah Ansor dan kalian adalah pemimpinnya. Nah, ini luar biasa ya. Sa'ad bin Ubadah nggak seperti kayak kita di zaman kita sekarang. Di zaman kita sekarang ada orang yang udah dicalonkan menjadi pemimpin, ternyata nggak jadi dibaiat, nggak jadi dipimpin, langsung mutung gitu ya, langsung pundung kalau kata orang Sunda, pundung fisabilillah gitu ya, akhirnya memisahkan diri kan, itu kan sering ya kejadian seperti itu ya, gitu. Nah ini pidato perdana ya, pidato perdana Abu Bakar As-Siddiq, wahai manusia, aku dipilih sebagai pemimpin kalian dan aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Ini kata-kata kerendahan hati ya, seperti tadi Ali bin Abi Thalib. Jika aku berbuat baik, ikutilah aku. Jika aku berbuat buruk, luruskan aku. Kejujuran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Seorang yang lemah di antara kalian adalah orang yang kuat di sisiku hingga aku sampaikan kepadanya hak-haknya insya Allah. Dan orang-orang yang kuat di antara kalian adalah orang yang lemah di sisiku hingga kurampas hak-haknya insya Allah. Maksudnya adalah orang yang lemah sekalipun akan menjadi kuat kalau dia berada dalam kebenaran. Orang yang kuat sekalipun ya, dia akan menjadi lemah di hadapan Abu Bakar kalau dia melakukan kejahatan gitu ya. Tidaklah suatu kaum meninggalkan perjuangan di jalan Allah kecuali dia akan menghinakan, kecuali Allah dia akan menghinakan mereka. Dan tidaklah kejahatan menyebar di tengah-tengah suatu kaum kecuali Allah akan menyamaratakan bencana kepada mereka. Taatilah aku, kata Abu Bakar, selama aku mentaati Allah dan Rasul-Nya berkenaan dengan semua urusan kalian. Jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, kalian tidak boleh mentaatiku. Ya. Nah, setelah itu kemudian didirikanlah sholat. Ya. Nah, ini disebutkan dalam riwayat di dalam Bidayah wan Nihayah ya, sebuah kitab tarikh ya, kitab tarikh. Nah, Bapak Ibu sekalian, nampaknya itu ya
pembahasan tentang pribadi Abu Bakar dan bagaimana pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq ya menjadi khalifah. Ini adalah bagian pertama seperti tadi sudah saya sampaikan di awal. Kita nanti akan lanjut pembahasan bagaimana tantangan yang dihadapi ya di pertemuan 2 pekan ke depan insya Allah. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memerintah menjadi khalifah ya. Bagaimana nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan situasi yang sangat menantang, yakni terjadinya gelombang pemurtadan ya, bukan pemurtadan, gelombang kemurtadan ya. Jadi banyak di kalangan orang-orang Arab yang murtad dari Islam dan kemudian mereka melakukan perlawanan kepada Abu Bakar As-Siddiq ya. Kita akan bahas insya Allah di 2 pekan ke depan ya. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pamit Ibu Kasadayana, mangga. Assalamualaikum. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشهور